Selamat pagi, sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi. Kembali kita akan memulai ibadah kita dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengambil saat teduh. Di atas bukit yang sepi, di hari yang cerah, ke atas langit yang biru, Tuhan Yesus terangkatlah. Tangannya terbuka, memberi berkat bagi umatnya. Yesus kembali kepada tahtanya di sorga mulia. Karya penyelamatannya di bumi sudah sempurna. Dialah Raja Maha Besar, Raja alam semesta. Kuakui dengan iman, dialah Juru Selamatku. Kuabdikan diri ini kepada Tuhan dan Rajaku. Firman-Nya akan kutaati terus, itulah janjiku. Peneguhan kebaktian. Dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah dengan sepenuh hati sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan rumah yang kekal bagi setiap orang percaya. Amin. Salam sejahtera bagimu, wahai umat yang dikasihi Allah. Salam sejahtera bagimu juga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini bertema Yesus naik ke sorga dan kita menjadi saksinya. Dengan nats pembimbing terambil dari Lukas 24 ayat 48 yang berbunyi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita memasuki litani syukur. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau senantiasa menyertai dan menopang hidup kami saat segala sesuatu mengalami perubahan dan semua yang hidup di dunia ini diterpa gelombang dahsyat. Saat kami kehilangan banyak hal,
Kami diingatkan kembali bahwa kami sesungguhnya tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Tak dapat kami mencegah duka ataupun menolak penderitaan dalam hidup kami. Kami menyadari Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi. Berada dekat Allah dan merasakan naungan tangan-Mu, itulah kerinduan kami. Dari tahta kemuliaan-Mu Engkau melihat kami. Curahkanlah kasih yang menguatkan dan hikmat yang meneguhkan iman kami di tengah bencana ini. Kami menanti karya tangan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami selalu untuk setia pada jalan Tuhan. Amin. Baik, kita akan pengakuan dalam dosa secara bersahut-sahutan. Inilah kami umat-Mu yang seringkali tak mampu bertahan dari penderitaan. Bukannya menghasilkan buah, iman kami malah menjadi semakin kerdil. Sungguh kami telah membuat Engkau kecewa. Kebodohan dan pemberontakan itulah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Terlebih ketika apa kenyataan hidup tak sama dengan keinginan kami sendiri. Kami dibutakan oleh ambisi kami, sehingga membuat hati-Mu terluka. Bukan kedamaian yang kami ciptakan, melainkan hidup saling membenci. Ketika kami tak rela mengampuni dan selalu menyimpan kesalahan orang lain,
padahal diri kami pun tak luput dari noda dan cela. Berita anugerah pengampunan. Firman Tuhan berkata, "Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Mazmur 91 ayat 14-15. Demikian berita anugerah pengampunan dinyatakan bagi setiap orang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Teguhkanlah tekadmu dan menjalani kehidupan yang baru. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan Sinode Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita sekalian membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Engkau berkenan menyapa kami dengan firman-Mu. Pimpin kami oleh Roh Kudus, sehingga kami dibaharui oleh firman-Mu. Kami menantikan sapaan-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, syukur kepada Allah karena pada saat ini kita mendapat kesempatan untuk merayakan dan menghayati peristiwa iman, yakni kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Saudara-saudara, kitab-kitab Injil memberitakan kesaksian bahwa Allah mengambil keputusan untuk hadir di dunia, menemui dan menyapa manusia, memberi petunjuk dan teladan, bahkan lalu berkorban untuk menebus dosa dunia dan manusia. Semua itu dengan jelas, semua itu dengan gamblang kita hayati melalui peristiwa-peristiwa iman. Natal, kiprah pelayanan Tuhan Yesus, penderitaannya, penyalibannya, kematiannya di Jumat Agung, dan kebangkitannya di hari Paskah. Saudara, peristiwa iman tentang Allah yang menjadi manusia ditutup dengan kenaikannya ke sorga. Dalam segala kemegahan, dalam segala kebesaran, dan dalam segala kemuliaan. Itu semua menegaskan bahwa Kristus yang ditolak oleh dunia, yang diabaikan oleh manusia, itu sesungguhnya Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang akbar. Saudara-saudaraku, ia berjuang tuntas merebut manusia dari kuk perhambaan dosa. Ia menghadirkan peluang dan pengharapan kepada dunia dan kepada manusia, supaya manusia menjadi berharga. Ia lalu menghimpun murid-murid yang menjadi cikal bakal umat Allah, yang menjadi cikal bakal gereja Tuhan. Ia memberi penguatan, ia memberi pesan-pesan kepada murid-muridnya itu, lalu ia naik ke sorga. Saudaraku, itulah peristiwa iman yang kita hayati, yang kita rayakan pada saat ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Saudaraku, murid-murid Yesus diperhadapkan kepada kemuliaan Allah yang besar. Guru mereka ternyata di luar dugaan mereka. Demikian agung, demikian akbar. Saudaraku, dalam pada itu atau pada saat itu, melihat kemuliaan Allah, murid-murid menyadari kesiapaan mereka. Menyadari keberadaan mereka. Siapa mereka selama ini. Ternyata mereka melihat
bahwa diri mereka adalah sosok-sosok yang kurang percaya, bahkan tidak percaya. Mereka bodoh. Mereka melihat ketidaktaatan mereka. Mereka melihat mereka adalah sosok-sosok yang egois, yang senantiasa tidak taat dan bahkan memberontak, menjadi pengkhianat. Mereka melihat ternyata di hadapan segala kemuliaan Allah yang besar, mereka selama ini menghadirkan diri sebagai pribadi yang takut, pribadi yang gentar, sosok yang tamak, yang serakah, yang senantiasa bahkan selalu mementingkan diri sendiri. Mereka menyadari di hadapan kemuliaan Allah bahwa mereka orang-orang yang kurang percaya diri. Mereka merasa terlalu kecil di hadapan kemuliaan Allah yang besar. Mereka dikungkung oleh kekurangan dosa dan kedegilan mereka. Saudaraku, kita membayangkan murid-murid Yesus pada saat itu merasa hampa, merasa sedih di hari kenaikan Yesus ke surga. Tapi saudaraku, di dalam Tuhan, lihatlah apa yang kemudian disaksikan oleh kitab Injil. Kita lihat di dalam ayat ke-52. Mereka pulang dengan bersukacita. Sekali lagi saudara-saudara, mereka pulang dengan bersukacita. Saudaraku, betul mereka merasa kehilangan karena ditinggalkan oleh Yesus. Betul bahwa mereka merasakan dan menyadari keberdosaan mereka. Menyadari kekurangan-kekurangan, kekeliruan-kekeliruan mereka. Tapi mereka bersukacita. Mengapa, saudara? Karena mereka menemukan satu hal, yakni bahwa mereka tidak keliru mengikuti Yesus. Sebab ternyata bahwa Yesus itu sungguh agung dan mulia. Saudara, keagungan dan kemuliaan Kristus menjadikan sosok murid-murid menjadi sosok-sosok yang baru. Keagungan dan kemuliaan Kristus seakan-akan menghapus kehidupan masa lalu mereka yang kelam. Keagungan dan kemuliaan Kristus memungkinkan mereka meyakini adanya masa depan yang penuh pengharapan. Mereka menjadi sosok-sosok yang penuh semangat untuk bekerja, untuk menunaikan tugas. Tugas yang mana? Tugas yang dengan tegas dan jelas dinyatakan di dalam ayat 47 dan 48. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Persis sama, kita dipenuhi oleh berbagai kekurangan. Kita telah melakukan banyak dosa dan kesalahan. Kita yang adalah gereja pada saat ini mendapatkan kesempatan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita juga bersuka cita seperti murid-murid Yesus. Saudara, bersuka cita itu harus terus menjadi semacam ciri, menjadi label dari gereja. Bersukacitalah senantiasa. Itulah panggilan kita. Saudaraku, ngomong-ngomong berkaitan dengan sukacita atau bergembira. Kapan, saudara? Biasanya seseorang atau kita bersukacita. Kapan kita biasanya bergembira? Saudara, ya mungkin ketika kita merasa mendapat berkat. Naik pangkat, naik jabatan, ketika hadir anak
cucu di sekitar kita. Kita bergembira ketika kita lulus ujian atau kita mendapatkan keuntungan karena bisnis yang berhasil. Anak-anak muda bergembira ketika ia jadian dengan si dia yang diharapkan. Merampungkan tugas, merampungkan tanggung jawab, atau sembuh dari penyakit, atau mendapatkan hadiah di hari ulang tahun, dan seterusnya dan sebagainya, saudara. Tapi saudaraku, ada sukacita yang lebih indah. Ada sukacita yang lebih besar lagi. Ada sebuah cerita, saudara. Pada suatu hari, seorang pimpinan perusahaan besar memanggil untuk menghadap kepadanya salah seorang manajernya. Lalu ia berkata kepada manajernya, "Oh, maaf, saya tidak mempunyai waktu yang banyak ya. Oleh karena itu pembicaraan kita pada saat ini to the point saja. Sudah berapa lama Anda bekerja di perusahaan ini?" Langsung dijawab, "Kurang lebih 10 tahun, Pak." "Berapa banyak pelatihan, kursus, upgrading yang Anda ikuti? Bagaimana dengan kesejahteraan yang Anda terima? Bagaimana fasilitas-fasilitas yang disediakan di perusahaan ini?" "Semuanya memuaskan, Pak. Lebih dari cukup. Bahkan ingin saya mengatakan luar biasa, Pak." Tapi saudara-saudara, itu dikatakannya dengan terbata-bata. Karena ia tahu apa yang akan terjadi. Dan betul lah. Lalu si pimpinan itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan kejadian kemarin?" Saudaraku, dengan gemetar, dengan suara parau, sang manajer itu menjawab, "Saya sungguh keliru, Pak. Saya telah melakukan kesalahan yang fatal, Pak. Seharusnya perusahaan ini mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi karena kekeliruan saya, perusahaan ini menderita kerugian, Pak." Lalu hening sejenak. "Jadi bagaimana?" kata sang pimpinan. Dengan sedih, si manajer itu berkata, "Saya siap bertanggung jawab, Pak." "Apa?" "Saya siap bertanggung jawab, Pak." "Sekali lagi." "Ya, saya siap bertanggung jawab, Pak." "Baguslah kalau begitu." Sambil berjabat tangan dan hendak pergi, sang pimpinan berkata, "Ya, semua sudah disiapkan." Lalu dengan sedih, sang manajer itu bertanya lagi. Sebelum sang pimpinan keluar melalui pintu, "Jadi kapan, Pak, surat pemberhentian saya keluar?" "Hah? Pemberhentian?" kata sang pimpinan. "Perusahaan ini sudah banyak mengeluarkan biaya untuk kamu, menjadikan kamu seperti ini. Kamu tadi mengatakan sudah mengetahui kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahanmu, lalu kamu mengatakan sedia bertanggung jawab. Dan saya percaya kamu sedia bertanggung jawab. Oleh karena itu saya angkat menjadi salah seorang direktur di perusahaan ini. Dan disitulah Anda tunjukkan tanggung jawab Anda. Saya yakin Anda bisa. Saya yakin Anda dapat." Dengan senyum, sekali lagi ia menjabat tangan sang manajer yang sudah dinyatakan jadi direktur ini. Sambil berkata, "Ingat, perusahaan ini terlalu besar, terlalu berharga bagi orang banyak." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara? Bergembirakah si manajer itu?
Ya, ia bergembira, ia bersuka cita. Karena apa, saudara? Ia bergembira dan bersuka cita karena ia mengetahui ia tidak salah kepada siapa ia mengabdi. Ia tidak salah memilih. Ia bergembira dan bersuka cita karena ia mendapat pengampunan dan diberi kesempatan. Lalu ia wujudkan sukacita itu dengan cara bekerja lebih baik, lebih giat, lebih sungguh-sungguh untuk kebesaran perusahaan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran dari pekerjaan Allah. Itulah gambaran dari perusahaan Allah, di mana kita sebagai gereja menjadi pegawai dan pekerja-pekerjanya. Itulah gambaran yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dengan gembira, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus meluapkan segala sukacita mereka di hari kenaikan. Persis seperti itu juga panggilan bagi kita. Kita diajak untuk mewujudkan segala kegembiraan kita, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Karena kita telah berdosa di hadapan Allah, telah cacat. Tapi saat ini kemuliaan Allah, kebesaran Allah mengampuni kita. Sekaligus memberi kesempatan kepada kita. Saudaraku, garis bawahilah, setiap orang terlalu berharga bagi Allah. Terlalu berharga untuk dihukum. Terlalu berharga untuk di PHK Allah. Kemuliaan Allah sedemikian besar, saudara. Seakan menelan kesalahan-kesalahan dan dosa manusia. Itulah yang ditugaskan oleh Allah untuk kita beritakan kepada dunia ini. Ya, saudara-saudara, setiap orang di sekitar kita sungguh berharga bagi Allah. Bahkan terlalu berharga bagi Allah. Itulah arti kemuliaan Allah. Itulah dasar sukacita kita di hari kenaikan ini. Itulah arti dari kebesaran Allah yang harus senantiasa kita ingat. Oleh karena itu kita bersyukur ikut diingatkan Bapak Ibu Saudara oleh saudara-saudara kita kaum muslim 5 kali sehari melalui kumandang azan. Kita diingatkan tentang Allah yang besar, tentang Allah yang akbar. Saudaraku, mari kita bersukacita. Sukacita seperti apa? Sukacita sedemikian rupa, saudara. Sukacita yang membangun tekad, menjadikan diri kita lebih jujur, lebih rajin, lebih berintegritas. Sukacita yang melahirkan kerinduan untuk menolong sesama. Sukacita yang menghadirkan karya yang memampukan orang lain. Sukacita yang melahirkan kerinduan untuk menolong sesama. Sukacita yang menghadirkan karya memampukan orang lain. Sukacita yang mewujudkan tanggung jawab berupa kepedulian konkret terhadap sesama. Sukacita yang sedia menyapa, tersenyum dengan tulus. Sukacita yang memperjuangkan damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Jemaat Allah yang terkasih, marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur, dan dengarkanlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Marilah kita bawa persembahan dan harapan-harapan kita di dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang melaluinya kami ungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang terus mewartakan kasih-Mu dan bertumbuh dalam keyakinan akan Engkau. Sumber rahmat kami, Yesus Kristus, dengan rendah hati kami datang kepadamu membawa syafaat ini. Kami mohon kiranya Engkau mau mendengar seru kami. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan dan seluruh gereja di dunia. Pada saat ini setiap kami berusaha untuk tetap bersekutu, walaupun dengan berbagai keterbatasan. Kami mohon agar Engkau memulihkan keadaan saat ini, sehingga kami dapat kembali melaksanakan kebaktian seperti biasa di rumah-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang harus terbaring lemah di tempat tidur, mengalami gangguan kesehatan dan keterbatasan fisik. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap anggota tubuh kami, sehingga melalui bilur-bilur-Mu kami beroleh kesembuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam permasalahan ekonomi, baik karena kehilangan pekerjaan dan karena berbagai persoalan hidup yang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga berkat-Mu pasti mengalir dan disediakan bagi kami, sesuai dengan apa yang kami butuhkan di waktu yang tepat. Kami berdoa bagi setiap kami janda duda yatim piatu. Dalam kesendirian ini kami percaya Engkau selalu hadir bersama dengan kami untuk menolong dan memampukan kami menjalani aktivitas sehari-hari. Kami berdoa bagi kami yang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau menyediakan pasangan hidup yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan diri kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap kami yang baru saja kehilangan orang yang kami kasihi. Kiranya Engkau memberi kami penghiburan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kami yang berulang tahun telah Engkau berikan usia yang baru. Kiranya di usia ini kami semakin dewasa, diberikan kesehatan, dan semakin hidup baik di dalam Engkau. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa negara kami yang saat ini berjuang menghadapi virus corona. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, dan seluruhnya, juga para perawat, dokter, dan kami yang bekerja di luar rumah. Kiranya Kau selalu beri kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik dan bijaksana. Inilah seluruh doa dan pengharapan kami yang akan ditutup dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus berkata,
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berjalanlah dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Penuhilah dunia dengan kebaikan dan wujud damai sejahtera bagi segenap ciptaan. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Jemaat Allah, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah memberi sukacita dan damai sejahtera. Berkat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan meneguhkan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke, Kak. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Selamat kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Selamat menghayati dan merayakan Tahun baru.